Salah satu senjata Rusia paling berbahaya sejak awal tahun 2023 yang digunakan untuk melawan angkatan bersenjata Ukraina adalah bom udara FAB-500M62. FAB-500 adalah jenis bom yang sebenarnya dikembangkan oleh Uni Soviet sebelum Perang Dunia Kedua. FAB sendiri adalah singkatan dari Fragmentationnaya Aviationная Bomba dalam bahasa Rusia, yang diterjemahkan menjadi Fragmentation Aviation Bomb dalam bahasa Inggris, di mana ia adalah salah satu bom yang paling sering digunakan oleh Angkatan Udara Soviet selama perang. Selama Perang Dunia Kedua, FAB-500 memainkan peran penting dalam operasi militer Soviet. Ia digunakan secara luas di front timur untuk membantu menghancurkan pertahanan Jerman, mengganggu pasokan, dan mendukung pasukan darat Soviet. Bom itu juga digunakan dalam kampanye pengeboman strategis terhadap kota-kota dan pusat-pusat industri Jerman. Setelah perang usai, FAB-500 terus digunakan oleh Uni Soviet dan sekutunya selama Perang Dingin. Ia digunakan dalam berbagai konflik seperti Perang Korea dan Perang Vietnam. Varian dan modifikasi yang berbeda dari FAB-500 pun dikembangkan dari waktu ke waktu untuk meningkatkan keefektifannya dan beradaptasi dengan perubahan skenario peperangan. Sejarah pembuatan FAB dimulai oleh Uni Soviet pada tahun 1929. Saat itu, mereka mulai merancang bom udara berdaya ledak tinggi dengan berat 500 kg bersamaan dengan FAB-250. Pada tahun 1931, bom ini pun lulus uji lapangan untuk menentukan keefektifan ledakannya dan segera setelahnya diproduksi secara massal sebagai FAB-500SV. Seiring berjalannya waktu, FAB-500SV mendapatkan berbagai peningkatan hingga akhirnya melahirkan FAB-500M. Peningkatan besar berikutnya dari FAB-500M dilakukan pada tahun 1943. Versi ini disebut sebagai FAB-500M43 dan berlanjut dengan FAB-500M44. Pasca Perang Dunia Kedua, FAB-500 diubah menjadi senjata yang lebih modern dengan memperkenalkan model FAB-500M54 pada tahun 1954. Kemudian pada tahun 1962, bentuk lambung bom ini dimodernisasi untuk mengurangi hambatan. Ia pun memiliki tampilan yang lebih modern dengan nama FAB-500M62. Varian inilah yang digunakan oleh militer Rusia dalam invasinya ke Ukraina pada tahun 2023. Efek ledakan FAB-500 memang bisa sangat menghancurkan. Ledakannya dapat menimbulkan gelombang kejut hingga jarak beberapa mil, menyebabkan kerusakan pada bangunan dan infrastruktur di sekitarnya. Ledakannya juga dapat menyebabkan kebakaran yang bisa menyebar dengan cepat dan menyebabkan kerusakan lebih lanjut. Selain kerusakan fisik akibat ledakan, FAB-500 juga dapat memberikan dampak psikologis yang signifikan bagi warga sipil di sekitarnya. Suara keras dan kilatan ledakan yang terang dapat menyebabkan ketakutan dan kepanikan, serta kehancuran yang disebabkan oleh bom tersebut dapat meninggalkan kesan abadi bagi mereka yang menyaksikannya. FAB-500 adalah bom serbaguna yang dirancang untuk digunakan melawan berbagai sasaran darat seperti infrastruktur, instalasi militer, dan kendaraan lapis baja. Beratnya sendiri sesuai dengan namanya, yaitu 500 kg dengan panjang sekitar 2,3 meter. Bom ini sebagian besar diisi dengan bahan peledak tinggi dan memiliki selubung baja tipis yang akan pecah saat ditembakkan, sehingga menyebabkan kerusakan tambahan pada area sekitarnya. Efek fragmentasi ini memang sangat efektif, seperti contohnya untuk melawan infanteri. FAB-500 biasanya dijatuhkan dari bom-bom kelas menengah dan berat, di mana ia bisa dibawa baik secara internal atau eksternal, tergantung pada konfigurasi pesawat. Bom ini juga bisa dibawa oleh berbagai jenis pesawat tempur seperti Su-27, Su-30, Su-34, Su-24, atau MiG-29. Ia pun dapat dilepaskan dari ketinggian tinggi yang akan menembus tanah sebelum meledak, sehingga memaksimalkan potensi destruktifnya. Selama Perang Dunia Kedua, FAB-500 memainkan peran penting dalam operasi militer Soviet. Ia digunakan secara luas di front timur untuk membantu menghancurkan pertahanan Jerman, mengganggu jalur pasokan, dan mendukung pasukan darat Soviet. Setelah perang usai, FAB terus digunakan oleh Soviet dan sekutunya di Perang Dingin seperti di Perang Korea dan Vietnam. Modifikasinya terus dilakukan untuk meningkatkan keefektifannya dan beradaptasi dengan perubahan skenario peperangan.
Secara keseluruhan, FAP-500 adalah bom bersejarah yang memainkan peran penting dalam operasi militer Uni Soviet selama Perang Dunia Kedua dan seterusnya. Ia mewakili kemampuan Soviet untuk menghasilkan amunisi udara yang kuat yang dapat memberikan pukulan dahsyat ke sasaran musuh. Sejak dimulainya invasi Rusia ke Ukraina, FAP-500 telah banyak membuat kerusakan, di mana Su-34 adalah pesawat pengebom yang sering menjatuhkan bom jenis ini. Ukraina pun dibuat khawatir dengan munculnya FAP-500 yang dimodifikasi. Bom berdaya ledak tinggi yang diproduksi pada era Soviet tersebut diklaim telah ditingkatkan kemampuannya menjadi rudal jelajah. Pada bulan Maret tahun 2023, diketahui jika Rusia telah meluncurkan sejumlah modifikasi FAP-500M62 yang telah dilengkapi dengan kit dengan sayap pop-out yang disebut sebagai UMPK. Sayap tersebut bisa memperluas jangkauannya hingga 500 km. Hal ini juga diyakini memberikan pesawat Rusia kemampuan stand-off untuk mencapai target tanpa resiko berhadapan dengan sistem pertahanan udara musuh. Bisa dibilang, UMPK dirancang untuk mengubah bom bodoh menjadi bom luncur berpemandu dengan biaya yang murah. FAP-500 yang dimodifikasi ini semakin membuat pasukan Ukraina dalam kondisi yang berbahaya karena mereka tidak dapat menembak jatuh bom tersebut. Dan menurut Ukraina, untuk menangani bom jenis ini secara efektif, mereka membutuhkan pesawat tempur F-16 buatan Amerika. F-16 dilengkapi dengan rudal udara ke udara dengan jangkauan hingga 180 km, sehingga dapat membantu mengusir pesawat musuh dari perbatasan dan area garis depan sebelum bom tersebut diluncurkan. Meski demikian, Ukraina tidak sepenuhnya tertinggal dalam permainan superioritas udara. Mereka juga telah menerima perlengkapan serupa yang disebut sebagai JDAM. Banyak yang membandingkan modifikasi FAP-500M62 dengan keluarga bom berpemandu presisi Joint Direct Attack Munition atau JDAM Amerika. JDAM standar mengandalkan kombinasi sistem navigasi inersia dan panduan GPS, ditambah dengan autopilot untuk mengarahkan jalur bom melalui satu set sirip ekor yang dapat dikemudikan. Bergantung pada ketinggian di mana ia dilepaskan, JDAM-ER dengan kit sayap dapat mencapai target hingga jarak sekitar 64 km. Memang tidak jelas berapa banyak dan berkelanjutannya produksi kit UMPK pada FAP-500. Namun karena desain UMPK yang relatif sederhana, maka memungkinkan Rusia memproduksinya dalam jumlah besar. Bahkan ada klaim jika Rusia dapat memproduksi lusinan hingga ratusan kit per hari. Stok FAP-500M62 yang sangat melimpah dan biaya yang dikeluarkan kurang dari 2 juta rubel atau sekitar 24.000 US dollar saja. Tentu penggunaannya jauh lebih murah ketimbang rudal jelajah Kalib yang memiliki harga hingga 6,5 juta US dollar. Hadirnya UMPK juga menunjukkan jika Angkatan Udara Rusia dapat beradaptasi dengan perkembangan medan perang, meskipun mereka memang terlambat.